Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggota Rizky Maudi Arianti, Selvira Sanusi, dan Siti Rahila Azhara. Hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang hak cipta. Sebelum mengetahui pengertian hak cipta, pernahkah Anda mendengarkan musik atau membaca buku? Jika Anda memperhatikan, setiap karya yang diciptakan oleh seseorang, baik itu berupa musik, buku, atau karya lainnya, pasti memiliki hak cipta. Dan pengertian hak cipta itu sendiri adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan di sini beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta biasanya ada membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual salinan, atau mengimpor dan mengekspor ciptaan, atau menciptakan karya turunan atau ciptaan, atau menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum, menjual atau mengalihkan hak eksklusif untuk orang lain. Nah, definisi lain dari hak cipta ada hak yang didasarkan pada orisinalitas karya dan keahlian kreatif seseorang. Ada juga hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak ekonomi dan hak moral. Hak cipta di Indonesia juga akrab dengan konsep hak ekonomi dan hak moral. Sebenarnya hak eksklusif yang dimaksud juga dalam pengertian di atas adalah atas hak moral dan hak ekonomi. Jadi hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Sementara hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku seni, rekaman, siaran, yang tidak dapat dihapus dengan alasan apapun. Bahkan jika hak cipta atau hak terkait telah ditransfer sekalipun. Artinya, dengan memiliki hak ekonomi inilah pencipta dapat memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya. Perlu dipahami bahwa hak eksklusif adalah hak yang diperuntukkan hanya bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang sah. Dengan begitu, pihak lain tidak boleh memanfaatkan suatu ciptaan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Pihak lain yang ingin menggunakan suatu karya dapat menjadi pemegang hak cipta dengan izin pencipta melalui perjanjian. Namun, pemegang hak hanya memiliki sebagian hak eksklusif, yaitu berupa hak ekonomi, karena hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta secara abadi. Nah, di sini ada perlindungan hak cipta atau tujuannya. Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Mendaftarkan sebuah hak cipta bukanlah kewajiban setiap warga negara, melainkan sebuah hak. Maka dari itu, keputusan untuk mendaftarkan hak cipta atas hasil karya yang dibuat sepenuhnya berada pada individu atau sekelompok atau lembaga pencipta tersebut. Namun demikian pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap penciptaan tersebut. Jadi perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan aja, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir
berdasarkan kemampuan kreativitas atau keahlian yang sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Dan hak cipta bertujuan untuk melindungi pencipta suatu karya dari pihak lain yang ingin mengklaim dan memanfaatkan karya cipta tersebut. Sini ada contoh hak cipta, ada seni lukis, ada sastra puisi, ada ilmu pengetahuan alat peraga, ada pelaku pertunjukan, produser rekaman suara, ada buku, ada lembaga penyiaran, televisi. Nah, di sini ada ciptaan yang dilindungi dan masa perlindungan hak cipta. Yang pertama ada buku, pamflet, dan semua karya tulis lainnya. Ada juga ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya. Ada alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ada lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Ada drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Ada karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung. Ada juga karya arsitektur, peta, dan karya seni batik atau seni motif lain. Dan masa perlindungan hak cipta ini di sini ada seumur hidup pencipta plus 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Yang kedua di sini ada karya seni terapan. Masa perlindungannya 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Yang ketiga ada pelaku pertunjukan atau produser fonogram. Masa perlindungan hak cipta 50 tahun sejak pertunjukannya difikasi dalam fonogram atau audio visual. Yang keempat ada karya fotografi, potret, karya sinematografi, permainan video, ada program komputer, perwajahan karya tulis, terjemahan tafsir basis data, adaptasi aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi, atau ada terjemahan, ada modifikasi ekspresi budaya tradisional, ada kompilasi ciptaan atau data, ada kompilasi ekspresi budaya tradisional, dan lain-lainnya. Dan di sini masa perlindungan hak ciptanya adalah 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Yang kelima ada lembaga penyiaran. Masanya itu ada 20 tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan. Selanjutnya ada ciptaan yang tidak diberi hak cipta. Seperti yang pertama, hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara. Yang kedua, peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah. Yang keempat, putusan pengadilan atau penetapan hakim. Yang kelima, keputusan badan arbitrage atau keputusan badan-badan sejenis lainnya. Selanjutnya ada istilah yang sering digunakan dalam hak cipta. Ada 7. Yang pertama pencipta, kedua ciptaan, ada hak cipta, ada pemegang hak cipta, perbanyakan, lisensi, dan royalti. Kalau pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Yang ketiga ada hak cipta. Hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya
maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat ada pemegang hak cipta. Adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Yang kelima ada perbanyakan. Ini merupakan penambahan jumlah sesuatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Yang keenam ada lisensi. Biasa lisensi ini izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang kepada pihak lain untuk mengumumkan atau dan memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Yang terakhir ada 7, ada royalti. Adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Next, di sini ada copyright atau hak cipta yang sering membuat masalah biasa di hari-hari. Yang pertama ada hak cipta buku. Untuk hak cipta buku, contoh hak cipta buku ini kerap terjadi pada siswa ataupun mahasiswa. Beberapa dari mereka ada yang tahu bahwa yang dilakukan adalah pelanggaran, dan beberapa lainnya tidak, seperti memfotokopi buku materi tanpa izin penulis atau memfotokopi materi pelajaran. Memang sering terjadi sih. Biasa alih-alih untuk mendapatkan sebuah materi dengan harga terjangkau, hal ini justru merugikan pihak yang sudah mengorbankan waktu untuk riset dan membuatnya. Yang kedua ada hak cipta lagu. Lagu juga termasuk jenis hak cipta yang paling sering terjadi pelanggaran. Untuk kasus contoh hak cipta lagu biasanya adalah menyanyikan atau menggunakan karya orang lain dengan tujuan komersil, baik di platform digital seperti YouTube atau konser yang dilakukan tanpa seizin. Yang ketiga ada hak cipta kaos. Untuk contoh hak cipta kaos biasanya terkait penjiplakan, desain atau memproduksi ulang tanpa seizin pemilik. Ada juga hak cipta novel. Tidak jauh berbeda dengan beberapa permasalahan yang udah terjadi. Biasanya yang sering terjadi adalah terkait pembajakan. Selanjutnya akan dilanjuti oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada fungsi dan sifat dari hak cipta. Nah, di sini berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut undang-undang yang berlaku. Lalu, pada pasal 5 sampai dengan pasal 11 di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta lagi, yang dimaksud dengan pencipta adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang dimaksud dengan pencipta adalah jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih. Lalu yang kedua, yang dimaksud dengan pencipta adalah jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain. Nah, yang ketiga, yang dimaksud dengan pencipta adalah jika pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai keluar hubungan dinas. Lalu yang keempat, yang dimaksud dengan pencipta adalah jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja
atau berdasarkan pesanan pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta. Nah, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua belah pihak. Nah, yang terakhir yang dimaksud dengan pencipta adalah tidak menyebutkan penciptanya. Nah, itu merupakan yang terdapat dalam pasal 5 sampai dengan pasal 11 dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Lalu selanjutnya ada prosedur pendaftaran hak cipta. Jadi untuk prosedur pendaftaran hak cipta sebagaimana yang telah dilansir dari laman dgip.go.id, pendaftaran hak cipta secara online dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Nah, yang pertama, untuk mendaftarkan hak cipta, kita bisa registrasi akun di laman berikut ini. Nah, ini ada. Lalu setelah kita registrasi akun, kita bisa isi semua kolom pendaftaran. Setelah semua kolom pendaftarannya selesai diisi, klik daftar. Nah, setelah terdaftar, pilih pengajuan pencatatan digital. Setelah itu, kita bisa isi seluruh formulir yang tersedia di sana. Lalu bisa mengunggah data dukung yang dibutuhkan atau yang diminta. Setelah itu dilanjutkan dengan proses pencatatan sertifikat. Setelah proses pencatatan sertifikat selesai, selanjutnya adalah pencatatan ciptaan disetujui dulu. Lalu setelah pencatatan ciptaan telah disetujui, akan ada verifikasi hak cipta. Sehingga setelah adanya verifikasi, terjadi pemeriksaan formalitas. Lalu setelah itu, kita bisa melakukan pembayaran pengurusan hak cipta melalui ATM atau internet banking atau m-banking sesuai dengan kode billing. Nah, tata cara pembayaran permohonan kekayaan intelektualnya juga dapat dilihat pada video di link berikut ini. Bisa dilihat, ini adalah linknya. Lalu setelah itu kita ada approval dan sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon. Kurang lebih langkah-langkahnya adalah seperti yang ada pada gambar ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, kita bisa registrasi akun dulu di laman ini. Terus selanjutnya ada pengajuan pencatatan digital, dilanjutkan dengan isi formulir, lalu mengunggah data dukung yang dibutuhkan. Setelah itu ada melakukan pembayaran, lalu pemeriksaan formalitas, ditunggu verifikasinya, hingga pencatatan ciptaan disetujui. Nah, terakhir ada pencetakan sertifikat. Di sini ada prosedur permohonan pencatatan ciptaan online. Nah, proses penyelesaiannya adalah 1 hari kerja, kecuali jika jenis ciptaan itu adalah jenis ciptaan yang dikecualikan. Yang pertama kan kita daftar akun. Nah, registrasi akun hak cipta online seperti yang telah dijelaskan di atas tadi. Setelah itu kita akan mendapatkan username dan password akun kita gitu kan. Lalu selanjutnya melakukan upload file. Nah, file-file yang mesti diupload tuh diantaranya ada surat pernyataan, di mana surat pernyataan ini ialah harus mencantumkan semua nama pencipta sesuai dengan nama yang tercantum pada contoh ciptaan. Lalu juga terdapat surat pengalihan hak, yang mana surat pengalihan hak perlu dilampirkan
Jika nama pencipta dan nama pemegang hak cipta itu berbeda, maka harus melampirkan surat pengalihan hak dan surat pernyataan dibuat atas nama pemegang hak cipta. Nah, berikut ini ada contoh ciptaan sama jenis ciptaan. Yang pertama ada buku, berarti file contoh ciptaannya cover buku, daftar isi, dan daftar pustaka. Terus ada program komputer, file contoh ciptaannya seperti cover, program, dan manual book atau buku buat pemandu penggunaannya. Lalu ceramah, kuliah, pidato, atau kultum, atau ciptaan lainnya sejenis. Contoh ciptaannya berupa rekaman atau video. Selanjutnya, jika itu jenis ciptaannya alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan seperti untuk pelajaran sains atau IPA, maka contoh ciptaannya adalah foto dan buku panduan alat peraga tersebut. Lalu jika jenis ciptaannya lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Nah, contoh ciptaannya adalah dalam bentuk rekaman atau partitur yang biasa dikenal dengan notasi angka atau notasi balok. Nah, jika jenis ciptaannya berupa drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim, atau hal-hal yang seni lainnya, itu contoh ciptaannya berupa video dan rekaman. Nah, ada juga seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, seni gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Itu juga file contoh ciptaannya bisa berbentuk foto dan gambar. Sedangkan untuk arsitektur, peta, seni batik, atau fotografi itu file contoh ciptaannya berbentuk foto atau gambar. Sedangkan untuk peta mungkin ada tambahan file contohnya seperti program gitu kan. Nah, selanjutnya masih ada jika jenis ciptaannya itu sinematografi, maka file contoh ciptaannya adalah dalam berbentuk video atau rekaman atau naskah seperti sinopsis atau screenshotannya gitu juga boleh. Jika terjemahan, tafsir, bunga rampai, dan karya lain ya dari hasil pengaliwujudan itu bisa berbentuk dokumen aja. Jika itu database, maka contoh ciptaannya adalah berbentuk mahadata atau kompilasi ciptaan. Nah, jika rekaman suara atau gambar atas sebuah pertunjukan itu cukup dalam bentuk video atau rekaman. Dan terakhir, jika contohnya jenis ciptaannya itu rekaman suara atau rekaman bunyi yang dihasilkan oleh produser rekaman, maka file contoh ciptaannya bisa berupa video atau rekaman juga. Nah, selanjutnya langkah-langkahnya juga sama seperti yang tadi. Kita melakukan pembayaran bisa melalui ATM atau internet banking atau mobile banking atau SMS banking dan metode pembayaran yang telah disediakan lah gitu. Nah, jadi pada saat pembayaran akan diberikan satu kode yang mana satu kode pembayaran tersebut adalah untuk satu pencatatan ciptaan. Nah, masa berlaku kode ini biasanya selama 2 hari. Lalu setelah itu ada formalitas yang mana saat pada fase formalitas ini terjadi pengecekan file persyaratan pendaftaran pencatatan ciptaan. Apakah persyaratan yang diminta itu telah dilengkapi semuanya, maka akan dicek pada saat formalitas. Nah, untuk jenis ciptaan yang dikecualikan di sini tuh ada karya seni, karya audiovisual, karya drama atau koreografi, karya rekaman, dan karya lainnya.
Jadi jika karya-karyanya adalah seperti yang disebutkan tadi, maka jenis ciptaan tersebut dikecualikan untuk verifikasi. Nah, terus setelah proses verifikasi ada approve, yang mana approve ialah bertujuan ketika pendaftaran pencatatan ciptaan yang kita ajukan itu telah disetujui atau telah diterima. Lalu yang terakhir adalah pencetakan sertifikat, yang mana setelah semua proses dilakukan, ya pencetakan sertifikat adalah proses akhirnya, di mana sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon melalui akun pemohon yang telah dibikin tadi di awal. Nah, untuk memastikan keaslian data dapat memindai QR code yang ada di surat pencatatan ciptaan. Jadi, semisal ada keraguan atau takut ini data asli atau enggak gitu. Nah, nanti akan ada QR code yang bisa kita kita pindai langsung di surat pencatatan ciptaan tersebut. Jadi untuk tidak diragukan lagi keasliannya setelah disediakan QR code tadi. Dan selanjutnya ada pelanggaran hak cipta. Nah, pelanggaran hak cipta adalah pelanggaran hak eksklusif dari pencipta, seperti memperbanyak, menjual, dan memamerkan karya tanpa adanya izin dari pencipta. Sebagaimana yang telah ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, yang mana telah diatur jenis-jenis kegiatan yang tidak melanggar hak cipta. Di antaranya adalah penggunaan dan penggandaan untuk pendidikan, penelitian, atau penulisan karya ilmiah, laporan, kritik, tinjauan, ceramah, dan pertunjukan selama menyertakan sumber lengkap dari karya tersebut. Jadi karya-karya apapun yang akan digunakan selama kita menyertakan sumber lengkap dari karya tersebut, maka tidak akan melanggar hak cipta. Nah, untuk penggunaannya bersifat mendapatkan keuntungan, harus didapatkan izin pencipta terlebih dahulu. Jadi tidak bisa digunakan semaunya kita atau sebebasnya kita aja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maudi. Untuk undang-undang yang mengatur mengenai hak cipta di Indonesia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Secara umum, isi dari Peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berisikan mengenai hak cipta yang telah dijabarkan sebagai berikut ini. Yang pertama, perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu yang lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara. Jadi, maksudnya di sini peraturan hak cipta telah ditetapkan oleh masing-masing setiap negara. Jangka waktu perlindungan hak cipta di Indonesia sendiri diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Lalu yang kedua, perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta. Hak cipta di sini digunakan untuk memperbaiki kehidupan hak ekonominya dan pemilik yang terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus. Lalu yang ketiga, jika terjadi pelanggaran, maka pencipta dapat melakukan penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana kepada yang dituntut. Yang keempat, pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan atau pelanggaran hak cipta atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang telah dikelola. Yang kelima, hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud
dan dapat dijadikan oleh objek jaminan fidusia. Yang keenam, menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan. Jadi, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka menteri berhak untuk menghapus hak cipta yang telah ditetapkan jika telah melanggar norma-norma tersebut. Lalu yang ketujuh, pencipta atau pemilik hak cipta terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang telah dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial. Lalu yang kedelapan, lembaga manajemen kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada menteri. Dan yang terakhir, penggunaan hak cipta dan hak yang terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi hak cipta juga berfungsi untuk mendukung perkembangan teknologi dan komunikasi dan informasi yang berjalan. Lalu selanjutnya terdapat sanksi pelanggaran hak cipta. Sanksi pelanggaran hak cipta di sini dilakukan untuk memperoleh manfaat dari karya ciptaan orang lain yang dapat merugikan pencipta karya aslinya. Jadi misal ada hak paten dan hak cipta, namun ada orang yang meniru desain dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran hak cipta tersebut, yaitu sanksi pidana penjara dan pidana denda, sebagaimana bunyi pasal 112 bahwa setiap orang yang tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat 3 atau pasal 52 untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun atau denda sebanyak 300 juta rupiah. Di sini terdapat contoh-contoh dari kasus hak cipta di dalam maupun di luar negeri. Yang pertama, kasus hak cipta dari penyanyi Pamungkas. Penyanyi Pamungkas yang biasa dijuluki dengan penyanyi Pamungkas yang lagunya viral dengan judul To The Bone ini diduga melanggar hak cipta atas karya seseorang yang dipakai untuk cover album barunya yang dirilis pada tanggal 3 Februari 2021 lalu. Hal ini terkuak dari berbagai akun media sosial yang mengungkapkan kesamaan antara desain cover Pamungkas dalam karya seni dari Baptiste Virot di akun Instagram @b_virot. Pamungkas juga kemudian sempat menghapus segala konten yang terdapat ilustrasi karya seni yang diduga menciplak karyanya. Melalui akun @maspam.records, Pamungkas memberikan video klarifikasinya terhadap isu yang beredar di media sosial. Video berdurasi 2 menit 12 detik itu menampilkan keterangan Pamungkas tentang hal yang sebenarnya terjadi dan meluruskan perihal isu yang telah beredar di sosial media dan masyarakat. Pamungkas mengucapkan bahwa Pamungkas telah meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi karena kelalaiannya. Kemudian, Pamungkas menjelaskan bahwa timnya telah bernegosiasi dengan baik dengan si seniman Baptiste yang bersedia menanggapi masalah dengan baik dan tidak mempermasalahkan hal tersebut.
Tak lupa juga Pamungkas berterima kasih kepada media dan para fans yang telah mengingatkannya dan memberi semangat atas kejadian yang telah menimpanya. Pamungkas berkata bahwa Pamungkas bersyukur kejadian ini telah terjadi untuk sebagai pembelajaran ke depannya. Pamungkas kemudian mengatakan akan lebih fokus ke musiknya, di mana album barunya akan rilis minggu depan dengan Solid Sims 02 dari aransemen ulang lagu album sebelumnya. Jadi Pamungkas di sini telah mengganti rugi kepada pihak Baptiste, sehingga Baptiste tidak memperpanjang urusan ini dan masalah ini telah selesai secara kekeluargaan. Kemudian KK, lagu milik Rahmawati KK Putri Cantika ini pernah rilis pada 2020 silam dengan judul KK Bukan Boneka, dan berhasil merajai tangga video di musik YouTube selama hampir sepekan. Usai perilisan lagu tersebut, kabar tak sedap pun mulai muncul. Nah, diketahui lagu tersebut telah dianggap meniru lagu milik Rini Wulandari yang berjudul lagu milik Rini Wulandari. Ben Sleo sebagai pengamat musik tanah air merespon kontroversi lagu Keke ini berpotensi masuk ke ranah hukum karena berkaitan dengan pelanggaran hak cipta. Pada bagian refrennya itu dianggap sangat mirip dengan lagu milik Rini Wulandari karena menuai permasalahan. Video musik Keke Bukan Boneka pun sempat dihapus dari YouTube. Namun sekarang video musik tersebut muncul lagi. Mungkin dari pihak Rini Wulandarinya tidak mempermasalahkannya ke ranah hukum, jadi sampai sekarang tidak ada kabar selanjutnya mengenai KK dan Rini Wulandari. Lalu dalam kasus luar negeri terdapat Gucci versus Guess. Gucci versus Guess ini sempat viral pada 2009 atas Guess yang menggunakan logo serupa dari Gucci. Guess sendiri menggunakan banyak model desain yang Gucci gunakan, termasuk garis hijau dan merah yang digunakan pada tas, pola GG yang berulang terbalik, serta penggunaan warna coklat dan krem oleh perusahaan yang sebagian besar digunakan bersama dengan pola bentuk berlian. Nah, hal tersebutlah yang mengakibatkan Guess mengganti rugi sebesar 4,7 M US dollar sebagai bentuk ganti rugi dari perhitungan keuntungan dalam jangka waktu penggunaan desain logo tersebut. Dan kemudian untuk penyanyi terdapat Marvin Gaye versus Ed Sheeran. Pada tahun 2014 tersebut, Ed Sheeran telah merilis lagu berjudul Thinking Out Loud yang sempat booming pada zamannya. Namun memasuki tahun 2016, karya tersebut digugat oleh Townsend selaku penulis dan pencipta dari karya cipta lagu berjudul Let's Get It On itu yang dibawakan oleh Marvin Gaye tersebut. Lagu berjudul Let's Get It On tersebut diduga memiliki kesamaan dalam bentuk komposisi melodi, harmonis, dan ritmis dari lagu Thinking Out Loud. Namun kemudian gugatan ini tidak diberlanjutkan karena pada hukum hak cipta di Amerika untuk lagu lawas hanya melindungi bagian partitur, sedangkan lagu Let's Get It On oleh karya cipta Townsend tersebut sudah tidak berbentuk partitur. Setiap penambahan yang dilakukan pada lagu di studio saat pertama kali direkam pun tidak dilindungi. Jadi kasus ini tidak berlanjut sampai ke ranah hukum.